Kalau ngomong akar, bagaimana akar harus diprogram dulu. Nah itu contohnya sekarang yang di mana? Di pameran Piala Presiden nggak ada akar bisa menang. Ya kan gini, akar tidak harus muter ya, tidak harus. Kan ada pohon yang cuman akarnya separuh. Nah, apakah yang seperti ini bisa diproses menjadi bonsai? Bisa bagus, bisa menang, bisa. Karena kita memprosesnya sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan kita punya pohon, atau sebaliknya kita punya akar muter, perantingannya cuma di sebelah. Akarnya bagus muter, tapi perantingannya sebelah. Nah seperti itu. Itulah konsep. Jangan biasanya teman-teman itu soalnya pegang pakem. Apalagi omongan juri selalu dijadikan ayat suci, apa namanya itu? Pernah dengar nggak cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua? Pernah kan? Rumusan ini. Nah ini semua diteorikan oleh manusia. Alam tidak bicara seperti ini, ya kan? Pernah lihat nggak pohon di alam yang cabang pertamanya lebih gede? Ya memang tujuan orang buat bonsai semua, jangan dipungkiri, jangan munafik, pasti pingin menang, pingin laku. Nah, mencapai ke sini inilah tidak bisa kalian dengan bantuan juri. Kasih tahu, harus saya kalau nggak ngelawan juri, yang nggak bisa mencapai posisi sekarang ini. Pohon saya bisa ada yang juara. Galeri ini sebenarnya untuk edukasi. Jadi apa yang saya kerjakan di sini adalah mungkin bisa dikatakan sebagai apa ya, semua yang saya punya. Jadi mulai dari perawatan pohon, kemudian style gaya bonsainya, nah semua di sini adalah Rudi Sugianto. Nah nanti kalau saya kebetulan waktunya kurang sempat ya. Jadi nanti kalau misalkan tanya-tanya masalah perawatan segala macam bisa sama Mas Nur. Ya yang khusus menangani perawatan pohon di sini. Yang menangani styling saya sendiri. Jadi apa namanya? Ini kebetulan saya santiki semua di sini. Tapi pada prinsipnya semua pohon sama, Pak. Semua pohon sama. Kita membuat bonsai itu yang kita proses itu sebenarnya adalah perantingan menuju ke ketuaan pohon yang dalam bahasa Inggris disebut mature. Jadi bonsai itu memang membuat miniatur pohon tua kan, tua dalam pengertian matang. Kematangan bonsai dicapai apabila perantingan ini sudah terpecah maksimal sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau santiki itu kita kan ada cabang ya, ada ranting, kemudian anak ranting, 7 ranting dan seterusnya. Nah kalau santiki itu bisa sampai ke mecah ke level 5, kalau asem level 3, kalau serut level 4. Nah ini kalau udah tercapai maka pohon itu boleh dikatakan matang. Nah seperti itu prosesnya sebenarnya. Soal gaya, soal model, soal style itu monggo pribadi. Artinya kita nggak bisa disamakan. Jadi saya punya style begini, beda lagi dengan Bapak punya style begitu, beda. Tetapi proses yang tadi saya ceritakan membuatnya itu sama. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya yang kita proses itu sebenarnya cuma perantingan, udah. Nah, kalau ngomong akar, bagaimana akar harus diprogram dulu. Nah itu contohnya sekarang yang di mana? Di pameran Piala Presiden nggak ada akar bisa menang. Ya kan gini, akar tidak harus muter ya, tidak harus. Kan ada pohon yang cuman akarnya separuh. Nah, apakah yang seperti ini bisa diproses menjadi bonsai? Bisa bagus, bisa menang, bisa. Karena kita memprosesnya sesuai dengan kondisinya.
Kalau misalkan kita punya pohon akar separuh di sebelah kiri, kita membuat perantingannya ke kiri, masuk akal nggak? Ya kan? Akan jelek kalau kita punya pohon sebelah kiri, perantingannya di sebelah kanan. Nah ini yang kalah ini. Atau sebaliknya kita punya akar muter, perantingannya cuma di sebelah. Akarnya bagus muter, tapi perantingannya sebelah-sebelah. Nah seperti itu. Itulah konsep-konsep membuat bonsai meniru alam. Artinya kita berpikirnya bukan berpikir menurut keindahan manusia. Pernah dengar nggak cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua? Pernah kan? Rumusan-rumusan ini. Nah ini semua diteorikan oleh manusia. Alam tidak bicara seperti ini. Ya kan? Pernah lihat nggak pohon di alam yang cabang pertamanya lebih gede, kemudian bentuknya segede? Kan nggak ketemu pohon ini. Artinya tidak diidealkan alam. Yang mengidealkan siapa? Manusia. Bukan saya ngomong ini jelek, bukan. Tetapi pola pikir kita ketika kita punya konsep bahwa bonsai adalah seni membuat miniatur pohon, itu adalah contoh kita adalah pohon yang hidup di alam. Betul kan? Nah, alam mana? Ya alam tropis. Jangan sampai membuat bonsai di alam tropis, contohnya pohon di Amerika, di Jepang, yang nggak ketemu. Iklim kita berbeda, spesies kita berbeda, semua kondisi berbeda. Gitu. Saya nggak ngomong bonsai Jepang jelek, enggak, tetapi beda. Nah inilah konsep inilah yang sedang saya kembangkan di galeri ini. Untuk teman-teman bisa sedikit banyak mempelajari lah. Oh gimana kok berbeda ya, sebenarnya apa sih bedanya. Dari contohnya pohon aja sudah beda. Pola tumbuh pohon di subtropis dengan pola tumbuh pohon di subtropis. Subtropis itu negara 4 musim. Tropis itu negara 2 musim. Subtropis pohon tumbuh batang, mahkota, cabang. Nggak salah kalau orang Jepang menteorikan cabang pertama harus lebih gede. Nggak salah karena contoh mereka ini. Tetapi di alam tropis sampai boleh lihat pohon trembesi. Pohon tumbuh cabangnya gede. Masing-masing cabang ini saya sebut kekuatan tumbuh, punya kelompok tumbuh kan gitu. Nah, inilah yang kita tiru pola tumbuh yang seperti ini. Nah kalau sekarang Pak yang gini bisa menang di pameran nggak? Pameran mana dulu? Kan gitu. Karena juri kita masih pakai ini. Kan repot ini kita sebenarnya. Tapi jangan khawatir. Saya juga tetap berpegang teguh pada membuat pohon tropis. Nyatanya pohon saya juga bisa menang kok. Nah, jadi keindahan alam ini yang kita sajikan untuk juri menilai. Saya selalu pesan sama teman-teman, buat bonsai jangan bicara mengikuti kemauan juri. Kalau mengikuti kemauan juri ya semua bahan akan sama nanti jadinya. Mana kreativitas kita yang diadu? Kan gitu. Juri yang suruh ngikutin kita. Yang berkarya siapa? Kita kan. Nah silakan setelah kita presentasi silakan juri menilai. Apakah ini enak, apakah bagus, tersentuh nggak dia? Kalau dia tersentuh oleh apapun lah, bukan yang cuma cabang 1, 2, 3 itu, pasti kesentuh. Keindahan itu nggak bisa dihapusi. Rasa yang muncul gitu. Nah yang tadi dia ngomong satu harus lebih gede dari itu, keindahannya rupa. Rasanya nggak ada. Yang saya tadi ngomong akar kanan, tumbuhin kanan. Itu rasa. Rupanya mungkin jelek karena cuma separuh kan. Nah kayak ini kan separuh. Nah, kenapa ini kan nggak ditumbuhin kiri kanan sampai runcing begini lagi ya? Nggak mana bisa sesuai dengan bahan seperti ini. Nah cuman dengan tampilan pohon yang begini, apakah ini indah? Ya indah saja. Nggak ada kriteria indah itu harus cabangnya lengkap kan nggak ada. Kriteria indah akarnya harus muter kan nggak ada. Ya kurang lebih seperti itu. Juri hanya mengkriteriakan. Tahu ya 4 kolom penilaian di rapot kita. Serasi, kematangan, gerak batang. Kemudian satu lagi apa? Total performance kalau nggak salah. Bagaimana cara mencapai pohon itu supaya serasi? Bukan urusan juri. Urusan kita yang buat. Ditampilkan bisa serasi asal juri lihat oh serasi. Serasi bukan berarti itu tadi cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua. Bukan berarti itu. Serasi adalah kreativitas kita. Kematangan ya, kematangan kan itu tadi sudah tak omong. Kalau punya sancang ya diproses sampai level 5 matang itu. Bisa nggak diproses? Bisa nggak kita memproses sampai level 5? Disitulah tantangannya toh. Nah itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan biasanya teman-teman itu soalnya pegang pakem, apalagi omongan juri selalu dijadikan ayat suci apa namanya itu. iya apa jenenge itu, apa sih jenenge itu? Nah itu
Iya, saya sering ditanya, Pak Rudi, Bapak itu, saya sering workshop gitu kan, ditanya, Pak, kalau Bapak itu menjelaskan membuat bonsai sangat jelas dan sangat masuk akal. Tapi kalau saya niru cara Bapak, apakah bisa menang di pameran? Pertanyaannya selalu ke situ. Apakah bisa laku dijual? Pertanyaannya selalu ke situ. Ya memang tujuan orang membuat bonsai semua, jangan dipungkiri, jangan munafik, pasti pingin menang, pingin laku. Nah, mencapai ke sini inilah tidak bisa kalian dengan bantuan juri. Kasih tahu, harus pribadi masing-masing ini ngembangin ininya. Ya. Saya kalau nggak ngelawan juri, ya nggak bisa mencapai posisi sekarang ini. Saya bisa ada yang juara, ada yang laku, saya punya galeri segini. Nggak bisa saya kalau ngikuti juri terjadi ini. Ya. Nah disitulah sebenarnya bonsai Indonesia ini, saya rasa dalam 50 tahun kita berbonsai sudah mulai menuju ke arah yang sesungguhnya menemukan jati diri. Jadi kalau kita Indonesia nggak perlu bicara yang luar negeri. Indonesia ya Indonesia. Saya kasih contoh, di Cina ada kungfu, di Jepang ada karate, di Indonesia ada pencaksilat. Itulah seni bela diri. Bonsai juga sama, Pak. Nggak mungkin kita istilahnya gini. Kita mungkin pencaksilat belum ketemu katakanlah ya. Ini bonsai Indonesia belum ketemu kan? Ibaratnya pencaksilat belum ketemu, kita mau nemuin pencaksilat, belajarnya karate. Kamu jar, kapan ketemu nih pencaksilat? Bener kan? Bener kan saya ngomong? Dan lebih baik kan cari jurusnya sendiri pencaksilat. Lama-lama ketemu sesuai dengan budaya kita dan lain-lain. Bonsai nggak bisa personal, nggak bisa. Saya mungkin penggagas bonsai tropis. Tapi nanti ketika bonsai tropis itu benar-benar dikembangkan, ditemukan, dan disukai banyak orang, ditiru, siapa yang nemuin? Nggak ada nama Rudi Julianto. Nah, Jepang juga gitu kan, mereka punya 5 gaya dasar: tegak, meliuk, miring, setengah menggantung. Siapa nemui? Gak ada namanya ini. Yang orang Jepang sudah. Itulah seni budaya yang eksistensinya muncul oleh kebudayaan dari negara setempat. Demikian pencaksilat, siapa orangnya? Kan tidak ketemu nama, Mas. Ya kan? Mereka kan berkembang. Oh, pencaksilat di sana dulu, saya ingat waktu kecil, harimau putih, merpati putih. Ini kan yang jadi cikal bakalnya pencaksilat muncul. Sehingga ketika muncul dalam satu paket pertandingan, negara lain melihat, ditiru. Spanyol ada, Asia jangan ditanya, bahkan sudah diakui sebagai cabang Asian Games. Sudah pertandingannya sudah antar negara. Nah itulah eksistensi bonsai. Nah Indonesia ini mari kita sama-sama. Jangan bicara saya aja, semua elemen harus terlibat. Gitu ya, sedikit apa namanya? Kira-kira atas sambutan kan. Terima kasih kali luar biasa. Bikin semangat sekali. Ya, dinikmati, kemudian kalau ada pertanyaan monggo tanya Mas Nur. Siap.